Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai penentuan delta H dengan cara hukum Hess. Penentuan delta H berdasarkan hukum Hess sendiri terbagi menjadi dua cara, yaitu ada cara diagram dan cara tahapan reaksi. Hukum Hess dikemukakan oleh Henry Germain Hess yang menyatakan bahwa perubahan entalpi suatu reaksi hanya tergantung pada keadaan awal, yaitu preaksi, dan keadaan akhir, yaitu produk, dan tidak tergantung pada jalannya reaksi. Dari kata-kata ini dapat disimpulkan bahwa perubahan entalpi pada suatu reaksi hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhirnya saja, tanpa melihat bagaimana jalan yang ditempuh untuk mencapai keadaan akhir. Misal, ketika kita melakukan perjalanan dari Subang ke Jakarta dengan menggunakan jalan via tol menuju Jakarta, dengan satu lagi kita melakukan perjalanan dari Subang ke Bandung dan akhirnya ke Jakarta, itu energinya bakal sama. Kenapa? Karena yang dilihat hanya perpindahan dari awal di Subang dan akhirnya di Jakarta. Walaupun di perjalanannya ada yang langsung via tol, ada yang jalan-jalan ke Bandung dulu, tetapi energi yang dilihatnya itu hanya awal dan akhir, maka energinya sama walaupun jalan yang ditempuhnya berbeda, karena hanya dilihat keadaan awal dan akhirnya saja. Contoh soal 1, perhatikan diagram di samping ini dan hitunglah nilai dari delta H1. Oke, di sini di diagram tersebut kita perhatikan arah aliran panah untuk menentukan keadaan awal dan keadaan akhirnya. Dari situ dapat diketahui bahwa keadaan awal yaitu 2S ditambah 3O2, sedangkan keadaan akhir adalah 2SO3. Di sini dia memiliki dua mekanisme atau jalan reaksi yang berbeda. Mekanisme yang pertama atau cara yang pertama yaitu reaksi secara langsung, di mana 2S ditambah 3O2 langsung menjadi 2SO3 dengan nilai delta H-nya yaitu sebesar delta H1. Nah, sedangkan reaksi yang kedua atau mekanisme reaksi yang kedua itu dari 2S ditambah 3O2 dia diubah terlebih dahulu menjadi 2SO2 plus O2. Nah, setelah ini baru diubah menjadi keadaan akhir yaitu 2SO3 dengan delta H-nya yaitu penjumlahan delta H2 ditambah delta H3. Nah, dari diagram tersebut dapat kita ketahui bahwa delta H1 atau perubahan entalpi reaksi secara langsung nilainya akan sama dengan delta H2 ditambah delta H3 atau penjumlahan delta H dari reaksi bertahap. Oke, kita masukkan nilai-nilainya, di mana nilai delta H2 dan nilai delta H3 sudah kita ketahui. Maka kita jumlahkan, dapat diketahui bahwa nilai delta H1 yaitu sebesar 790 kJ. Contoh soal yang kedua, perhatikan diagram di samping ini dan tentukanlah nilai dari delta H3. Seperti tadi, kita perhatikan arah aliran panah untuk menentukan keadaan awal dan keadaan akhirnya. Keadaan awal yaitu Ca plus H2 plus O2, sedangkan keadaan akhirnya adalah CaOH 2 kali. Di sini kita memiliki dua mekanisme, yaitu mekanisme secara langsung dari Ca plus
plus H2 plus O2 langsung menjadi CaOH 2 kali dengan delta H-nya sebesar delta H2, atau dengan cara mekanisme selanjutnya, yaitu dengan cara reaksi bertahap yang delta H-nya sebesar delta H1 dan delta H3. Oke, berarti dari situ dapat diketahui bahwa delta H, perubahan entalpi secara langsung atau delta H2, nilainya akan sama dengan delta H1 ditambah dengan delta H3. Nah, kita masukkan nilai dari delta H2 karena sudah diketahui, dan juga nilai dari delta H1 karena sudah diketahui. Nah, dari sini kita pindah ruas, maka delta H3 sama dengan minus 986 ditambah 720 kJ. Maka hasilnya delta H3 sama dengan minus 266 kJ. Contoh soal 3, perhatikanlah diagram di samping ini dan tentukanlah nilai dari delta H2. Nah, kita lihat ya pada diagram arah aliran panahnya. Nah, di situ dapat diketahui bahwa keadaan awalnya adalah 2S ditambah 2O2, sedangkan keadaan akhirnya adalah 2SO3. Nah, di sini ada dua mekanisme atau dua cara. Ada cara langsung dari keadaan awal 2S plus O2 langsung menjadi 2SO3 dengan nilai delta H1, atau dengan cara yang kedua atau mekanisme yang kedua dengan melalui reaksi bertahap dengan delta H-nya sebesar delta H2 ditambah delta H3. Nah, dari diagram tersebut dapat diketahui bahwa nilai reaksi secara langsung itu akan sama dengan penjumlahan dari nilai delta H secara bertahap. Nah, berarti delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Nah, di sini kita ditanyanya delta H2 ya, berarti masukkan dulu nilai-nilainya, di mana delta H1-nya sudah diketahui nilainya dan delta H3 sudah diketahui nilainya. Nah, kita pindah ruaskan, jadi delta H2 sama dengan minus 790,4 ditambah 196,6 kJ. Maka delta H2 sama dengan minus 593,8 kJ.